Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita pada hari ini diberikan kesempatan untuk boleh belajar bersama kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE pada hari ini, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal yang kedua ayat 15 sampai yang ke-24. Sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami naikkan puji syukur kami kepadamu, karena begitu besar kasih yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari dan waktunya. Pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai hati pemikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan demikian firman-Mu ini boleh kami mengerti, kami pahami, terlebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai hamba-Mu sesuai seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, kami siap untuk mendengar. Amin. Yosua pasal yang kedua, ayat 15 sampai 24 di bawah judul perikop pengintai-pengintai di Yeriko. Ayat 15 demikian firman Tuhan. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian, bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu, harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah. Dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumbahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas kita hari ini adalah lanjutan daripada nas kemarin yang bercerita tentang seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, di mana ia menyelamatkan 2 orang pengintai yang dikirim oleh Yosua. Nah, melalui nas ini ada beberapa hal untuk menjadi pembelajaran yang dapat kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja tanpa melihat
apa latar belakang kehidupannya, apa masa lalunya, ya bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perantara bagi hamba-hambanya yang melayani Dia. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang kita renungkan pada saat ini adalah kita jangan pernah memandang rendah orang-orang di luar sana yang dianggap hina oleh dunia. Bisa saja mereka Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangannya untuk boleh menjadi berkat bagi semua orang. Seperti seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Meskipun ia adalah orang yang dianggap hina oleh dunia, tetapi ia dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan dua orang pengintai yang dikirim oleh Yosua. Oleh sebab itu, siapapun yang ada di sekitar kita, jangan kita pandang rendah, meskipun mereka memiliki masa lalu yang kelam, meskipun mereka memiliki latar belakang kehidupan yang tidak baik, tetapi bisa saja mereka menjadi saluran berkat bagi semua orang. Jadi sekali lagi, jangan pernah memandang rendah orang-orang yang di luar sana yang dianggap hina oleh dunia. Kemudian hal yang kedua, juga mengajak kita untuk mengajak seisi rumah kita untuk ikut ambil bagian menjadi orang percaya dan juga diam bersama-sama dengan Tuhan Allah. Agar apa? Agar keselamatan yang kekal bisa didapatkan. Seperti Rahab yang diminta oleh dua orang pengintai ini untuk mengumpulkan baik ayahnya, ibunya, seluruh keluarganya untuk tinggal di dalam rumah Rahab agar mereka bisa diselamatkan. Demikian pun kita juga menjadi perantara untuk mengajak seisi rumah kita mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan Allah. Jadilah salah satu dari orang yang membawa seisi rumah kita, keluarga kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Kemudian hal yang ketiga, tali kirmisi bisa menjadi tanda bagi dua pengintai yang diutus oleh Yosua agar Rahab bisa mendapatkan keselamatan. Dan tanda bagi kita orang percaya saat ini adalah salib Kristus. Tetapi semua itu tidak menjadi keselamatan. Salib Kristus itu tidak menjadi jaminan kekal untuk kita bisa mendapatkan keselamatan. Karena apa? Karena yang terpenting adalah bagaimana hidup kita yang terus percaya, bagaimana hidup kita yang terus berserah serta mengandalkan Tuhan. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Jadi jangan bangga ketika kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi banggalah kalau kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa bagi jemaat Pandohon Iman Tahujan Ontu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Mampukan kami untuk boleh mengerti, memahami, bahkan menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga dengan demikian kami boleh terus menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid-murid-Mu yang Engkau kasihi. Di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami akan dimampukan untuk boleh hidup sesuai kehendak-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama mendukung jemaat Pandohon Iman Tahujan Ontu. Berkati mereka di dalam usaha pekerjaan mereka, berkati mereka dalam setiap harapan impian ke depannya. Anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, biarlah mereka boleh berhasil, sukses. Demikian pun mereka boleh memiliki iman yang kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka boleh menjadi generasi yang hidup takut akan Tuhan. Biarlah jemaat-Mu semakin bersinergi untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dengan demikian iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah mereka semua boleh sehat kuat, semakin diberkati dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Demikian pun kami berdoa bagi pendeta, penatua diakon, guru-guru sekolah minggu yang boleh melayani di sana.
Diberkatilah mereka ya Tuhan, biarlah mereka boleh bergandengan tangan, biarlah mereka senantiasa setia, penuh tanggung jawab dalam melayani. Dan pelayanan yang boleh mereka lakukan benar menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hidup dan kehidupan kami, setiap rencana ke depan kami serahkan hanya kepadamu. Ini permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.